Selamat datang di channel kami ZZ Motovlog. Oke, untuk di video kali ini saya akan mereview kelima motor ini, 5 generasi, mulai dari Vario pertama 2006 sampai Vario 2018. Untuk Vario yang lama saya akan ulas spesifikasinya mulai dari perbedaan-perbedaannya. Untuk perbedaan kedua motor ini hanya di bodi saja, tapi untuk mesinnya kedua motor ini sama, berkapasitas 110 cc. Keduanya pun masih karburator dan wheelbase-nya pun sama ya. Hanya untuk dari perubahan bentuk lampu terlihat ini yang lebih sporty ya. Kalau lu lebih suka yang mana? Kalau gua yang inilah. Kalau ini sih menurut gua mah buat cewek deh, pantasnya gitu ya. Generasi pertama ini dibuat untuk segmentasi cewek. Makanya ada Vario Agnes tuh sama kayak gini, bentuknya mirip sama kan. Basicnya sama seperti Beat mesinnya. Bentuk lampunya pun sedikit beda sih ya, udah LED ya. Nah kalau untuk tipe ini, nah ini baru kayaknya untuk cowok nih. Makanya mungkin dia mengeluarkan ini tipenya tipe sport nih. Ke belakangnya itu lebih ramping, cuman depannya sedikit agak melebar ya. Dan bentuknya pun gue suka kayak robot. Nggak termakan usia ya. Iya, nggak termakan usia. Untuk tahun 2010, tapi digunakan di 2020 ini masih keren ya. Nah ini tipe ini sudah ada yang CBS. Mulai dari 2009 udah ada yang CBS. Ini CBS itu combi brake system. Nah, hanya motor ini tuh boros. Memang masih Karbu, iya. Injeksi ini Jauh. padahal cc-nya dari cc pun udah jauh ya. Padahal ini cc-nya 110 ini. 10 ini 125. 125 tapi lebih irit ini gitu. Nah, itulah. Ini kelemahannya ini motor ini. Ini dua-duanya sama-sama boros. Nah, untuk bagian yang injection nih, ini jagonya nih. Bro Iga nih. Oke, untuk Vario 125 ini itu diawali tahun 2012. Nah, strippingnya itu beda-beda ya. Untuk tahun 2012 itu ada tipe cewek dan CBS. Nah, untuk yang CBS itu biasanya di speedometernya itu warnanya biru, bro. Warna apa? FI-nya itu stikernya hologram. Jadi warna-warni gitu ya. Gitu. Nah, untuk tampilan bodinya juga udah mulai berubah ya. Ini lebih lebar, sudah full injection, terus lebih irit. Mungkin dari ketiga motor ini wheelbase-nya sama 1280 mm. Nah, untuk ground clearance-nya itu 130 mm. Kurang lebih sama ya untuk ketiga motor ini basicnya. Nah, untuk cc itu 124,8 cc. Untuk kapasitas bensin itu 5, berapa ya? Saya lupa ya. Ya pokoknya 5 lah. Jadi besar ya. Nah, ada perbedaannya juga ya. 2012 2013 sih dari sini. Oke. Untuk yang 2013 pertengahan 2013 itu masuk ke spakbornya udah warna putih ininya. Untuk motor warna putih, spakbornya itu putih. Kalau ini 2012 spakbornya hitam. Dari strippingnya juga beda ya. Nah, untuk tipe 2012 itu sampai CBS aja. Nah, untuk 2013 udah masuk yang CBS ISS. Jadi ada 3 tipe. Untuk 2013 tuh ada 3 tipe sampai 14. Yang pertama itu cewek biasa, lalu CBS ISS. Idling stop. Jadi saat lampu merah atau motornya berhenti dalam waktu 3 detik, itu motor otomatis mati. Untuk 2014 itu yang 13 ya. Untuk yang 14 itu semuanya sudah CBS, tapi belum tentu ISS. Jadi ada 2 tipe, yang CBS dan ISS untuk 2014. Kita lanjut ke generasi yang keempat ya. Untuk generasi ketiga ini diawali tahun 2012 sampai 14. Untuk yang generasi keempat ini diawali tahun 2015 sampai pertengahan 2018. Yang dibedakan itu hanya stripping. Nah, untuk tipe yang keempat ini ada 2 tipe,
150 dan 125. Nah, untuk yang 150 instrumen clusternya warnanya biru, tapi untuk yang 125 itu warnanya orange ya. Gitu. Perbedaannya hanya untuk yang 150 itu dia pakai emblem, tapi untuk yang 125 dia pakai stripping, jadi stiker. Jadi tulisan Varionya itu timbul gitu, pakai emblem. Dari si fisik sih keseluruhan sama ya, 150 125. Cuman untuk yang 150 itu sudah pasti ISS. Nah, untuk motor ini semuanya sudah CBS. 125 150 udah CBS. Yang membedakannya itu aja dari instrumen clusternya sama kapasitas mesin udah pasti. Tapi kebanyakan kalau yang 150 itu dia tuh hanya polos, nggak pakai stiker. Oh, ada yang pertama kali muncul 150 tuh ada stikernya di sebelah sini ya. Dia pakai stripping tapi ada tulisannya 150, itu pertama kali. Nah, setelah beberapa bulan itu semuanya sudah pakai emblem. 2015 sudah keluar yang emblem sih. Tapi untuk yang pertama kali keluar itu dia ada stiker di sininya. Nggak ada emblemnya. Jadi stripping aja. Perubahannya hanya stripping ya. Setiap tahunnya dari 2015 strippingnya berbeda. 2016, 17 sama 18 sama strippingnya. Nah, kita masuk ke generasi terakhir ya. Sampai 2020 ini kurang lebih sama sih ya. Kapasitasnya 125 cc sama 150. Ngebedainnya sama emblem. Yang generasi ke-5 ini sama 125-nya itu pakai stripping. Cuman dari model terlihat ya semuanya berevolusi. Saya tambahin sedikit untuk velg yang generasi terakhir yang 150 itu dibedakannya di pelek. Nah, ini velgnya Y. Untuk yang 125, untuk yang 150 itu Romawi 2. Selama ini kita punya pengalaman di beberapa motor ini. Pengalamannya itu untuk yang injeksi ya. Kendalanya apa sih biasanya lu suka pakai? Udah pakai berapa lama ini? injeksi itu suka kadang terdet gitu loh. Kendala itu biasanya orang kadang berpikir itu CVT ya. Jangan langsung ngejudge itu CVT. Tapi itu biasanya dari setelan ECU ya. Nah, tinggal di reset aja normal lagi biasanya. Karena penggunaan sudah terlalu lama, nggak pernah servis, akhirnya memorinya penuh. Nah, itu biasanya suka ngaco. Jadi seperti komputer harus di-refresh gitu. Harus di-refresh, harus dihapus seperti nol lagi ya, dienolkan lagi gitu. Generasi ini sama semuanya tipenya. Cuman kalau gua sih ngebedain ini sama ini, itu lebih responsif ini, Bro. Dari segi tenaga. Lebih responsif ini. Dan ini masih halogen ya lampunya. Kalau ini sudah LED, ini sudah LED. LED-nya kecil banget, hanya 2,2 watt kali 2. Jadi hanya 4,4 watt. Jadi mungkin dua generasi ini awet untuk listriknya ya. Akinya lebih awet gitu. Nah, ini memang sering ganti nih kalau ini. Sering ganti lampu, sering putus dan terkendala di aki. Berarti LED itu awet ya? Lebih awet, tapi untuk penggantiannya lebih sulit ya. Karena kan kita harus ganti keseluruhan kalau LED. Oh, ganti keseluruhan. Jadi memang tidak ada aftermarketnya, itu nggak ada. Maksud dari ganti keseluruhan tuh dari apanya? Karena ini udah dipatenkan lampunya. Reflektor dengan lampunya itu sudah paten. Kalau ini kan bisa diganti. Iya. Kalau generasi 1 sampai ke 3 ini udah ya, bisa diganti. Tapi kalau untuk LED dua generasi ini itu mesti ganti satu set. Berarti mahal dong. Sekitar 700 sampai 800 lah. Biasanya kalau umur ya. Karena kan kalau lampu LED itu punya usia ya berapa kali jam penggunaannya gitu. Seperti itu. Oh iya, untuk yang 125 yang generasi terakhir ini itu untuk yang 150 tuh kuncinya sudah keyless. Udah keyless. Kalau ini yang 125 masih immobilizer biasa. Ini untuk instrumen clusternya full digital. Kalau yang ini masih analog dan digital. Ini juga sama analog digital. Kalau itu full analog ya, full analog. Nah, untuk lampu belakangnya juga kita nggak bisa lihatin sih ya.
Untuk lampu belakangnya itu dia terpisah ya, Ya, lampu sennya. ya spakbornya tuh beda dari yang lain ya dia ya. Nggak seperti yang ini kan dia langsung nyatu tuh. Mungkin bersaing dengan kompetitornya itu Lexi ya, ini 125 ini. Untuk kelebihannya motor ini udah pasti irit semua, cuman yang untuk injeksi lebih irit lagi. Lampunya full LED, kalau yang ini lampu ini aja yang LED. Kalau yang lain sih masih lampu bohlam biasa. Untuk lampu utama ya. Untuk perawatan tuh lebih gampang injeksi ya. Nah, untuk perawatan lebih gampang injeksi karena injeksi itu hanya tinggal mereset. Ya, dia, Dan kalaupun komputer, betul, kalaupun ada keluhan itu terdeteksi di komputer. Nah, kalau itu kan karburator ya. Nah, sering bermasalah di karburatornya. Kalau ini ya. lebih manual, ini lebih praktis lah. Paling rutin ganti oli aja kalau motor ini. Itu. Yang paling penting ya. Oke, untuk lainnya sih saya udah jelaskan. Nanti coba kita butuh komen-komen dari JJ Lovers ya, untuk kasih komen-komen, masukan. Kita mau bikin giveaway apabila sudah sampai 5.000 subscriber akan kasih giveaway ke komen-komen yang bagus ya. teman-teman yang bagus. Kasih masukan. Kayak gitu. Kami akan memberikan giveaway free restorasi. Kita mempunyai dua pilihan, Modifikasi apa atau kembali standar ke pabrik. standar pabrik. Nah, saksikan terus channel kami. Kita akan banyak nge-review motor-motor selain Matic juga. Nanti pokoknya ikutin terus, subscribe, like, share, and comment. Klik tombol Lonceng sebelah kanan. Jangan lupa follow Instagram kita, Apa? JJ Motor Vlog. Oke. Oke. See you.